Oke, selamat malam kakak-kakak yang luar biasa hebat, guru-guru PJOK Sumatera Utara. Selamat malam. Selamat malam Kak. Malam Kak. Selamat malam Kak Fasil. Ya, terima kasih kakak-kakak seluruhnya sudah hadir ya di tempat ini. Saya lihat memang tepat waktu, sangat luar biasa kakak-kakak seluruhnya. Hari ini kita akan kembali berefleksi ya, refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Nah, sebelum kita lanjut, seperti biasa, saya minta Kak, siapa ya, bentar ya, saya minta untuk memimpin kita dalam doa. Kak Gunawan lah, Kak Gunawan, untuk memimpin kita dalam doa, Kak Gunawan. Dimohon kepada Kak Gunawan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pelajaran kita pada malam ini, ada baiknya kita untuk mengawali dengan doa. Dalam hal ini, karena kita berbagai macam keyakinan, maka doanya secara umum saja. Saya pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke Kak Fasil, sudah doa, kami kembali ke Kak Fasil. Oke, terima kasih Kak Gunawan. Ya, semoga kegiatan kita yang hari ini, yang jumlahnya 1 JP, kita harapkan berkualitas. Semakin menambah pemahaman kita tentang program PJOK, PKG PJOK ini sendiri. Baik kakak-kakak, saya akan kembali kepada slide ya. Di sini saya sampaikan tadi, sudah saya singgung kakak-kakak seluruhnya, bahwa kita kembali sepertinya mereview lagi modul 1.1. Namun ini perkenaannya atau keterkaitannya adalah condong kepada refleksi kakak-kakak. Jadi modul ini mengatakan bahwa refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK, tatap MAI 3, kuatkan pemahaman 2. Tujuan seperti bersama kakak-kakak, kesepakatan kita kembali ya, yaitu seluruhnya tetap menyalakan kamera ya, tetap menyalakan kamera, lalu mematikan mikrofon kalau ada yang disampaikan, boleh mengaktifkannya kembali ketika ada yang mau disampaikan, lalu hadir seutuhnya. Kakak-kakak diharapkan memang kita bisa belajar bersama, fokus di sini gitu ya, kalau bisa jangan mendua hati, lalu menghargai waktu bersama. Itu yang seperti saya katakan kemarin. Terima kasih kepada Kak Raymond yang sudah mengingatkan ketika saya keasikan untuk memandu kakak-kakak ketika belajar. Lalu kita memaksimalkan fitur chat untuk aktifkan kita kakak masing-masing. Silakan raise hand ketika ingin bertanya atau menyampaikan pendapat. Lalu gangguan teknis adalah hal yang wajar terjadi ya kakak-kakak. Seperti saya saat ini juga ada sedikit gangguan teknis. Tujuan dari PJOK ini, PKG PJOK ini secara luas yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Baru yang kedua adalah capaian akhir pelatihan adalah guru mampu bersikap refleks sebagai guru sehari-hari. Capaian pembelajaran khusus modul setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu, kakak-kakak seluruhnya nanti diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Lalu yang kedua, mengimplementasikan, menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi diharapkan kakak-kakak semakin cakap nantinya setelah mengikuti pembelajaran pada program PKG PJOK ini untuk berefleksi, karena kita ketahui bahwa refleksi adalah proses kita memperbaiki pembelajaran, terutama pada saat kita berperan sebagai guru PJOK. Kakak-kakak ya, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Sudah melakukan penulisan refleksi dari modul 1 sampai 1.3, 1.1 sampai 1.3. Ada berapa Kak? 3 ya? Halo kakak-kakak? Iya Kak. Ada Ya, berapa kali kira-kira? 3 ya? 3 Kak. Ya, oke, nanti 1, 2, kakak-kakak akan mereview kembali refleksi yang
merefleksikan yang sudah direfleksikan. Merefleksikan kakak, kira-kira seperti itu. Nah, agenda kita ini kakak-kakak ada dua ya. Yang satu analisis tulisan refleksi, yang berikutnya berbagi hasil analisis. Ini nanti kakak-kakak refleksikan, sudah refleksikan, nanti kita berbagi. Ya, kita kakak saling berbagi. Saya pikir nanti ada 15 menit kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan refleksi. Jadi kita ini agak santai, berbagi saja, sharing satu sama lain. Saya yakin kakak-kakak yang lain juga memiliki pengalaman yang berbeda-beda, dan tentunya pengalaman kakak-kakak ketika direfleksikan bisa saja menjadi pembelajaran bagi kakak-kakak peserta lainnya. Jadi kita saling berbagi ya kakak-kakak. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih luar biasa. Semua kita belajar. Yang memiliki kemampuan di atas menolong kemampuannya yang mungkin ya agak di bawah. Yang di bawah belajar kepada yang di atas. Jadi ada kolaborasi. Nah, yang pertama adalah analisis tulisan refleksi kakak-kakak. Nah, sebentar ini kok nggak bergerak punya saya ini ya. Bentar ya kak. Sinyalnya agak. Jadi dalam tahap yang pertama, agenda kita yang pertama ini kita akan membahas mengapa kita melakukan refleksi. Mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi. Ini adalah dasar pertanyaan yang nantinya akan kakak-kakak kerjakan dalam pertanyaan ini. Ya, namun sebelum kemari saya akan meminta kakak-kakak untuk menjawab pertanyaan yang saya katakan tadi. Mengapa kira-kira kakak-kakak kita perlu melakukan refleksi? Mungkin ada kakak-kakak yang boleh raise hand. Mengapa kembali ya, mereview kembali mengapa kita perlu melakukan refleksi? Silakan kakak-kakak. Ada yang mau raise hand kakak-kakak? Tertunduk, termenung, atau belum di sini? Oke Kak Marjonta, siap. Dengan senang hati saya berikan kesempatan kepada Kak Marjonta. Silakan Kak. Ya, kepada Kak Marjonta, silakan. Ya, saya akan mencoba menjawab kenapa melakukan refleksi juga di Kak Fasil ya. Ya, kita melakukan refleksi kemungkinan untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah yang sudah kita lakukan dalam pembelajaran TJOK, begitu juga dengan pembelajaran yang lainnya. Di situ kita dapat melihat kelemahan dan kelebihan yang kita punya gitu Pak. Jadi menurut saya melakukan refleksi itu memang penting agar kita mengetahui kelemahan dan kelebihan dan perbaikan yang akan kita lakukan gitu Pak. Terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada Kak Marjonta, kakak-kakak seluruhnya. Ya luar biasa ya. Yang saya dapatkan adalah Kak Marjonta ingin mereview kembali apakah kira-kira kelemahan dan kelebihan yang dimiliki dari apa yang sudah dikerjakan. Kira-kira seperti itu Kak Marjonta ya. Luar biasa. Oke, berikutnya saya izinkan kepada Kak Putra Sanjaya ya yang sudah mengangkat tangan. Kepada Kak Putra, dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Fasil. Oke. Ya. Baik, sesuai dari pertanyaan dari Kak Fasil tadi, mengapa kita harus melakukan refleksi? Jadi tujuannya supaya kita lebih mendalami lagi pelajaran yang kita pelajari, kemudian membantu kita ke depannya untuk menyusun strategi-strategi pembelajaran untuk perbaikan, gitu Pak. Itu aja Kak. Terima kasih Kak Fasil. Iya. Kata kuncinya perbaikan berarti Kak ya, untuk pembelajaran lanjutannya terjadi perbaikan ya. Oke, luar biasa. Berikan hati kepada Kak Putra. Selanjutnya mungkin
Kak Siti Nuraisa. Ya, sebelum kita lebih lanjut, nanti saya batasi kepada Kak Ridwan Jai, baru kita lanjut ya. Silakan Kak Siti. Iya, terima kasih Kak Fasil. Izin saya menjelaskan sedikit mengenai refleksi. Jadi kalau menurut saya refleksi itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh kita lah guru untuk mengevaluasi di mana ada kekurangan kita, ada kelemahan kita, supaya kita ada perbaikannya ke depan. Itu Kak, kalau menurut saya Kak. Ya Kak, terima kasih Kak. Sinyalnya ya, Bang? Cukup. Sinyal. Maaf kakak-kakak, jaringan saya sangat tidak stabil. Iya. Luar biasa. Sebenarnya saya terakhir kali, kalimat terakhir dari Kak Siti saya tidak begitu dengar. Tapi memang intinya saya petik tadi adalah evaluasi ya. Iya, untuk mengevaluasi diri kita Kak, supaya kita bisa memperbaiki diri kita ke depannya, di mana ada kekurangan kita, ada kelemahan kita, disitulah kita buatkan refleksi Kak, setiap kita menyelesaikan suatu pembelajaran, itu Kak. Oke, siap Kak Siti, silakan beri tanda jempol kakak-kakak yang setuju terutama. Oke, selanjutnya kepada Kak Ridwan Jai. Kak Erja ini Kak. Baik, terima kasih Kak Fasil. Mohon izin Kak Fasil dan kakak-kakak sekalian, sharing kita saya coba untuk memberikan ya bisa dibilang yang saya ketahui. Yang pertama Kak, gunanya kita refleksi Kak, menurut saya yang pertama itu agar kita lebih memahami bagaimana respon siswa terhadap apa yang sudah kita laksanakan dalam proses pembelajaran Kak, begitu dia. Ya kalau sudah siswa sudah menarik atau mereka sudah mungkin kita bisa membawakan materi itu dengan bagus, siswa menarik, dirasa mereka materi kita atau cara kita untuk memberikan proses belajar mengajar itu dari situ kita bisa mengetahui Kak, gitu dia. Jadi yang kalau sudah bagus ya kita pertahankan, kita tingkatkan. Kalau mungkin belum bagus respon anak-anak atau siswa kita, ya itu kita perbaiki, gitu dia Kak. Lalu yang kedua juga menurut saya mungkin kembali ke agar kita memahami kelemahan dan kekuatan kita, gitu dia Kak. Ya kalau kelemahan kita di mana, ya yang menjadi kelemahan kita perbaiki Kak. Yang kekuatan kita atau mungkin menjadi andalan kita itu tetap kita pertahankan dan kita tingkatkan. Begitu sedikit dari saya Kak. Terima kasih Kak. Iya, berikan tepuk tangan kepada Kak Ridwan. Ya, terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan Kak. Oke, luar biasa Kak Ridwan Jai. Saya selalu menengok Kak Ridwan Jai ini ya, walaupun sangat bukan berlatar belakang dari GP ya Kak ya, Kak Ridwan ya. Iya Kak. Halo Kak Ridwan Jai, atau bukan berlatar belakang dari GP ya Kak Ridwan ya. Oh iya Kak, ya. Putus-putus suara saya kakak-kakak atau gimana? Memang saya agak terjadi kendala sinyal ini, buruk sekali sinyal di sini saat ini. Iya Kak, putus-putus Kak, nggak jelas Kak. Oke, sebentar juga ya Kak. Tidak apa-apa. Kalau sekarang jelas Kak, atau saya nonaktifkan kamera ya Kak ya, izin ya, karena kondisi sinyal ya. Siap Kak, siap. Oke, terima kasih Kak. Mungkin kamera. Jadi benar yang disampaikan sebelumnya, bahwa sebenarnya juga yang perlu kita sampaikan, kekhususan untuk refleksi dalam PJOK adalah kita kembali kepada tujuan luas dari PJOK itu sendiri kakak-kakak. Jadi memang refleksi itu benar
adanya evaluasi, adanya kita berkaca kembali dengan apa yang kita sudah lakukan, lalu kita menganalisis seperti yang framework GIPS ya, framework GIPS itu ada evaluasi, ada analisis, ya, ada deskripsi pertamanya ya tentang kejadian, lalu adanya upaya tindak lanjut untuk melakukan kualitas ataupun perbaikan. Tapi yang perlu kita ingat mungkin kakak-kakak adalah refleksi dalam PJOK kita kembalikan kepada satu pertanyaan saya tertarik. Apakah sudah pembelajaran yang saya lakukan ini sesuai dengan esensi PJOK itu sendiri, ya gitu ya. Karena kita ketahui kakak-kakak PJOK sama dengan tujuan pendidikan pada umumnya, yaitu menanamkan nilai-nilai pendidikan atau mencapai nilai-nilai pendidikan, namun kita konteksnya melalui gerak, kakak-kakak ya. Pendidikan melalui kegiatan jasmani, itu PJOK. Pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Menyenangkan saja apakah cukup? Betul, PJOK harus menyenangkan, tetapi juga harus efektif dan bermakna. Makanya itu dua kata itu di depan diletakkan, Kak. Efektif, bermakna, menyenangkan. Namun jangan karena keefektifan yang ingin kita kejar dan kebermaknaan yang mau kita kejar, anak-anak cenderung bosan pembelajarannya. Jadi ini adalah empat komponen yang menjadi satu rangkaian, yaitu efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Jadi kalau boleh sebelum kita membahas tentang tulisan itu, saya dapat dalam sekali dari perkataan-perkataan yang disampaikan oleh beberapa teman fasilitator ketika saya di Pulau Jawa. Mereka mengatakan bahwa memang PJOK ini memang harus kita ketahui memang komponen utamanya, media utamanya adalah gerak. Menanamkan pendidikan melalui gerak. Bagaikan rendang, kakak-kakak. Mungkin kakak-kakak semua sudah pernah makan rendang ya. Jadi kalau rendang itu, yang paling enak itu, Kak, yang mau kita kejar itu apanya, Kak? Kalau rendang? Dagingnya ya, betul. Enak pun bumbunya, kalau dagingnya nggak dapat kita, puas nggak kita makan rendangnya, kakak-kakak? Enggak, Kak. Tidak, Kak. Tidak puas, Enggak, Kak. ya. Daging, rupanya lengkuas yang dapat, mirip daging, Kak. Nggak puas. Pengalaman Kak Roy dalam pesta seperti itu. Kalau datang ke pesta. Jadi memang kakak-kakak, PJOK itu dapat dianalogikan seperti kita memakan rendang daging. Jangan sibuk kita ingin memenangkan anak-anak, tapi aktivitas geraknya tidak bermakna. Kan gitu. Kita ingin menyajikan rendang, kita ingin menyajikan PJOK itu bagaikan rendang yang porsi dagingnya memang tepat. Jadi PJOK itu kita akan menyajikan pembelajaran yang geraknya memang ada di dalam, tapi memang bermakna, menyenangkan, dan refleksif gitu ya. 4 rangkaian ini. Jadi kita bukan hanya sekedar menyenangkan. Itu yang ada kritik sekarang ini PJOK yang cenderung betul have fun ya. Tapi kadang-kadang sudah ada beberapa pembelajaran yang have fun pembelajarannya lebih condong kepada have fun-nya daripada geraknya. Karena kita ketahui bahwa PJOK-nya, kalau saya boleh menggunakan kata lain, adalah bagaimana kita membuat peserta didik memiliki habit atau kebiasaan untuk bergerak. Itu saja sebenarnya. Kalau untuk mencapai kebugaran, dari segi jumlah pertemuan tidak dapat. Kalau mau mencapai hiburan-hiburan saja, ya kita sewa badut. Itu yang kita bahas kemarin dengan kakak-kakak ya. Jadi itu kakak-kakak. Gerak adalah dagingnya yang harus kita ajarkan. Bagaimana mengajarkan kognitif melalui gerak, bagaimana mengajarkan sikap melalui gerak, dan bagaimana mengajarkan keterampilan gerak itu sendiri. Itu saja sih kakak-kakak yang mau saya sampaikan. Berikutnya ini kita akan panjang lebar di bagian ini kakak-kakak, analisis tulisan refleksi. Di sini ada kakak-kakak pertanyaan-pertanyaan refleksi yang akan kakak-kakak jawab di Jamboard di agenda kita yang pertama ini. Baru nanti kakak-kakak di agenda yang kedua akan saling berbagi. Ada 6 pertanyaan ini, Jamboardnya sebentar saya akan coba bagikan ya kakak. Sebentar.
Terlihat di kolom chat kakak-kakak? Terlihat Kak, terlihat. Sudah, Oh, Kak. oke. Ada Kak Fasil. Silakan kakak-kakak mengerjakan tugas tersebut ya selama kurang lebih 10 menit cukup kakak-kakak? 10 Cukup lah ya, menit 10 dalam menit satu ya. soal, Kak. Ya, Kak, 10 Dalam menit dalam satu soal. Dalam 6 6 soal, Kak. soal. Iya. Atau 12 menit. Saya kasih waktu kira-kira 2 menit lah. 2 menit untuk satu soal. Soal pertanyaan refleksi. Boleh ya kakak-kakak ya? Oke, silakan kakak-kakak langsung akses link Jamboardnya. Silakan dikerjakan karena 12 menit dari sekarang kakak-kakak. Silakan. Tapi karakter Jamboardnya dibatasi Kak, nggak bisa panjang-panjang. Nanti kakak-kakak nanti boleh membuat 2 sticky note, nggak apa-apa. Oh gitu ya. Ya, ya. Nanti silakan aja kak. Misalnya nama kakak 1, kakak 2 gitu loh. Misalnya kak apa ya? Saya katakan dulu kak Roy. Kak Roy buat 1, kak Roy baru yang berikutnya buat 2. Oke, jelas kakak-kakak ya? Oke siap Kak. Oke, oke ya.
Sudah selesai kakak-kakak? Sudah 11 menit. Oke kakak-kakak, time's up. Waktu selesai. Terdengar suara saya kakak-kakak sekalian. Coba yang mendengar suara saya, bolehlah kak acungkan jempol. Jelas berarti suara saya. Saya tadi bolak-balik ini mengotak-ngatik perangkat saya apa yang bermasalah. Saya bersuara dari tadi tidak ada yang terdengar. Gitu. Kita sepertinya akan masuk ke agenda berikutnya ya kakak-kakak. Yaitu sebentar saya akan berbagi kembali. Kakak-kakak tadi sudah mengetikkan di kolom refleksi atau di bagian Jamboard. Jadi saat ini saatnya kita seperti ini tadi kira-kira akan berbagi refleksi. Ya kakak-kakak akan berbagi refleksi, membacakan apa yang sudah kakak-kakak ketikkan pada kolom Jamboard untuk dibagikan pada kegiatan kita malam ini, pada peserta lainnya. Semoga apa yang kakak bagikan nantinya menjadi pembelajaran juga bagi para peserta yang mendengarkan. Adakah kakak-kakak yang ingin terlebih dahulu menjadi orang yang pertama untuk membagikan apa yang telah dituliskan? Silakan kakak-kakak resen. Dengan senang hati kami akan mendengarkan dengan seksama. Adakah? Atau saya sistem unjuk? Adakah? Atau saya unjuk saja ya? Itu satu aja kak ya, satu aja kak, semua kan kak. Belum selesai ya kak ya? Oh kak Siti Nuraisa. Ya, tapi masih satu, Pak. Oke, masih, nggak apa-apa. Udah tiga. Sejauh Jadi, mana yang sudah selesai dulu coba? Ya, kakak ya. Oke. Terima kasih Kak, izin ya. Atau saya perlu tampilkan apanya jamboardnya kembali? Oh, boleh Kak. Oke, siap. Ya. Sudah kelihatan ya kakak ya? Ya silakan kak. Ya Kak, terima kasih. Dari saya yaitu nomor 1, di situ pertanyaannya bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari pembelajaran modul 1.1 sampai dengan modul 1.3. Kalau jawaban saya ya Kak ya, saya menulis refleksi dengan apa yang sudah dipelajari atau apa yang ditugaskan sesuai dengan contoh-contoh yang ada. Itu kalau saya Kak. Jadi di situ ada lagi pertanyaannya yang kedua atau B-nya lah dikatakan
Kapan kapan biasanya menuliskan refleksi? Kalau saya Kak biasanya menuliskan refleksi setelah kita selesai melaksanakan pembelajaran Kak. Contoh kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran modul ataupun setelah kita melaksanakan tatap maya itu Kak. Itu Kak yang saya tuliskan Kak di Jamboard. Terima kasih Kak untuk nomor 1. Tadi memang belum siap Kak, masih nomor 3 sampean. Terima kasih Kak. Jaringan Kak Fasilnya aku rasa lagi hilang. Iya Kak, jaringan memang Kak, lagi ngadat ini jaringannya. Luar biasa parahnya, ada gangguan. Dengar suara saya Kak. Mohon maaf. Enggak apa-apa Kak, enggak apa-apa. Terputus-putus Kak, suaranya Kak. Iya, setiap saya berbagi Macet Kak, layar, suaranya macet, putus. iya sebentar Kak, ya saya dalam proses perbaikan juga. Setiap saya berbagi layar, yang terjadi jaringan terganggu. Mohon maaf kakak-kakak ya, sebentar saya sambil memperbaiki. Saya tidak menyimak benar jadinya. Terdengar sekarang Kak suara saya Kak? Terdengar Kak, terdengar. Terdengar. Gini aja, terdengar. Jadi gini aja, biar kami yang share screen. Jadi manakala kakak yang mau ingin menjelaskan, nanti diarahkan saja di layar mana kakak mau ingin presentasi. Gak apa-apa, saya yang share screen. Oke siap Kak Jul Aprigandi atas kebijaksanaannya. Saya mohon seperti itulah kakak-kakak, karena saya berulang kali berbagi, sinyal saya drop. Seperti itu. Tadi maaf Kak Siti tadi ya Kak Siti. Sudah Kak. berbagi ya? Iya Kak. Aduh, mohon maaf Kak Siti, saya tidak bisa mendengar penuh. Iya Kak, nggak apa-apa Kak. Okay. Selanjutnya lah kakak-kakak ya, nggak apa-apa saya alihkan ke yang lain Kak Siti ya. Iya nggak apa-apa Kak, makasih Kak. Oke, terima kasih Kak Siti atas Iya, Kak. partisipasinya. Oke kakak-kakak, selanjutnya mungkin sejauh mana yang sudah dikerjakan, boleh berbagi. Boleh resen kakak-kakak yang lain. Ya Kak Syahdan, silakan Kak Syahdan. Mic-nya Kak, mic-nya masih mute. Terima kasih Kak. Ini saya akan menjawab yang pertama dulu Kak.
bagaimana seharusnya saya bisa itu juga. Ya, dilanjut Kak Syahadan. Ntar ya, Kak. Dari awal saya menulis refleksi yang saya buat masih hanya sebatas evaluasi, namun hingga modul selanjutnya saya lebih mengerti fungsi dari refleksi sendiri. Saya menulis refleksi saat ini, perencanaan sudah diterapkan dan butuh perbaikan atau perkembangan. Di situ refleksi diperlukan, yang ditulis evaluasi, perbaikan, solusi, dan yang lainnya, Kak. Lalu untuk yang kedua, yang ketiga, selama menulis refleksi, saya cukup bersemangat karena dapat mengulas kilas balik tentang apa yang telah dilewati, Kak. Habis itu, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Menurut saya, hal baik saat menulis refleksi, saya semakin tahu apa yang harus ditingkatkan dan apa yang harus diperbaiki. Tantangannya, terkadang saya susah untuk konsisten dalam melaksanakannya, Kak. Selanjutnya, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan rubrik jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Menurut saya, rubrik refleksi hanya sebagai acuan dalam merefleksikan diri, namun dalam pembuatannya saya lebih melihat apa yang telah saya alami. Selanjutnya, Kak, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mengendalikan diri saya? Menurut saya, untuk lebih baik, saya seharusnya membuat refleksi yang mudah saya mengerti untuk saya perbaiki. Keterampilan dalam menuangkan apa yang telah dialami untuk menjadi sebuah tulisan. Selanjutnya, Kak, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantunya? Menurut saya, Kak, setiap pembelajaran saya akan konsisten melakukan refleksi yang bisa membantu saya, rekan sejawat sebagai tempat sharing, dan kepala sekolah sebagai penilai, Kak. Mungkin itu aja dari saya, Kak. Terima kasih. Luar biasa Kak Syahadan. Berikan tepuk tangan kakak-kakak yang lain. Terima kasih Kak Syahadan sudah berbagi luar biasa tadi refleksinya ya, apa yang disampaikan oleh Kak Syahadan. Mungkin ada kakak-kakak yang lain yang ingin melanjutkan. Ada kakak-kakak yang lain yang ingin melanjutkan? Atau bolehkah saya mengunjuk? Saya belum mendengar suara dari ini, biasa rajin kakak ini. Suara dari Kak, mana tadi namanya sudah kelihatan tadi. Kembali pergi ya. Kak Andika Putranto. Boleh Kak Andika berbagi kepada kita tentang apa yang direfleksikan? Oke Kak, terima kasih atas kesempatannya. Sama juga sepertinya sinyal Kak Andika dengan saya ya Kak. Dengar suara Kak, tes.
Boleh di off cam juga nggak apa-apa Kak, demi karena saat ini yang dibutuhkan adalah suara Kak Andika. Oke, tes. Dengar suaranya, Oke, Kak? jelas Kak, jelas. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menyampaikan hasil tulisan saya terkait refleksi untuk pemahaman kita dalam kegiatan hari ini. Oke, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 hingga modul 1.3? Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang saya tulis? Di sini, saya menulis refleksi dengan menggunakan model Gibbs. Itu di modul 1.1, yang biasanya saya menulis refleksi pada saat selesai elaborasi pemahaman yang biasa kita lakukan gitu. Jadi dari pembelajaran mandiri yang kita lakukan, terus nanti ada pemahaman bersama rekan-rekan dan juga Kak Fasil. Nah, setelah selesai itu maka lanjutlah saya menuliskan refleksi dari modul yang sudah saya pelajari gitu. Selanjutnya, kapan biasanya saya menulis refleksi? Tadi sudah saya sampaikan setelah pemahaman yang dilakukan bersama Fasil. Apa saja yang saya tulis? Kalau merucut kepada model Gibbs, yang saya tulis itu dimulai dari tahap deskripsi hingga sampai tahap tindak lanjut. Tapi biasanya kalau saya melakukan refleksi, biasanya menggunakan model 4F. Tapi untuk di PKG ini saya mulai menggunakan arahan yang dari kegiatan itu dimulai dari menggunakan model Gibbs. Oke, selanjutnya, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Oke, perasaan saya cukup bersemangat karena banyak inspirasi yang dapat saya tuangkan dalam setiap kejadian saat mempelajari modul. Jadi pada saat kita mempelajari modul ini kan, khususnya refleksi, kan banyak kegiatan yang kita lakukan itu yang cukup bermanfaat, dan bagaimana pada saat melakukan pembelajaran juga ada hal-hal baru yang kita lakukan, sehingga selama ini pembelajaran yang kita lakukan seperti ini, pada saat kita mempelajari modul, kita merefleksikan lah, oh ternyata selama ini saya harusnya seperti itu gitu, atau membuat perubahan untuk pembelajaran yang lebih berdampak pada murid. Selanjutnya, hal apa saja yang menurut saya lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang menjadi tantangan? Oke, di sini hal yang baik berkaitan dengan saya menulis refleksi adalah dapat beragam masalah dan juga ide untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajaran gitu. Jadi pada saat mempelajari modul ataupun kita melakukan refleksi untuk kita tuangkan menuliskan refleksi itu, ya banyak masalah-masalah yang bisa kita tuangkan gitu. Terus ide-ide untuk mengurangi masalah tersebut. Selanjutnya, apa hambatan yang apa hal yang masih menjadi tantangan gitu ya. Tantangannya, ini hambatan pula, sorry Kak ya. Hambatan saya bagaimana proses saya dalam memahami pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa gitu. Jadi hambatannya apa sih sebenarnya yang kebutuhan siswa, setelah saya dapat bagaimana tantangan yang akan saya lewati agar kebutuhan siswa dalam belajar itu bisa tercapai seperti itu. Oke, selanjutnya, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Oke, di sini saya melihat rubrik penilaian dengan melihat apa yang diminta dari setiap kejadian yang dikaitkan dengan pembelajaran PJOK. Jadi pada saat saya menuliskan refleksi, tetap saya membaca rubrik penilaian yang diberikan. Ya, kita tetap dalam refleksi tersebut tetap mengkaitkan
setiap pembelajaran itu, setiap refleksi itu dikaitkan dengan pembelajaran yang kita ampu seperti mata pelajaran PJOK. Oke, lanjut. Bagaimana seharusnya saya menulis refleksi dengan baik? Keterampilan apa lagi yang dibutuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam? Selanjutnya di sini saya lebih mengarah kepada kejadian yang telah dialami untuk dilakukan refleksi. Jadi untuk merefleksikan itu agar lebih tajam lagi, ya kita mengarah pada kejadian yang sering kita lakukan, apa sih yang bisa kita tingkatkan dalam pembelajaran, apa sih kekurangan yang kita lakukan hingga kita meminimkan kekurangan tersebut. Yang pasti dilakukan mengkaitkan dengan teori-teori refleksi yang biasa ini selama ini saya lebih mengarah kepada 4F itu, fakta dan peristiwa dan sebagainya itu. Hanya dengan melihat pembelajaran ini ternyata mode-mode refleksi itu banyak. Jadi bisa kita kaitkan dengan teori yang sudah kita pelajari. Oke, lanjut. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Oke, yang dapat saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif adalah melakukan refleksi di setiap kejadian, baik di awal ataupun di akhir pembelajaran. Siapa yang bisa membantu saya? Yang pasti siswa, karena kita juga perlu masukan dari siswa dari setiap kita pembelajaran, bagaimana kita itu tujuannya mengajar pembelajaran itu agar berdampak atau berpusat pada peserta didik. Kalau kita tidak menerima masukan dari mereka, maka kita tidak bisa membuat pembelajaran sesuai dengan keinginan mereka. Selanjutnya yang pasti juga rekan sejawat, bisa juga satu MGMP, ya bagaimana kita saling pembelajaran yang kita lakukan di setiap apel yang ada gitu. Jadi perjalanan dengan lebih murah, dapatkan bonus rupiah nilai 100.000. Mungkin itu saja Kak, terima kasih. Aktifkan pada promo. Halo, Kak Andika? Ada masalah? Sudah Kak. Oke. Oh, berarti jaringan saya ini, jaringan kita mirip-mirip ini Kak ya. Oke. Jadi dengar Terima suara kasih. Kak? Dengar, tapi mungkin jaringan saya yang tidak menerima, receiving-nya mungkin kurang bagus. Oh iya. Terima kasih Kak Andika, luar biasa ya. Saya tertarik dengan kalimat pertanyaan terakhir ya, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya bisa menjadi guru PJOK yang reflektif. Ya, memang itu jawaban yang saya juga senang ya dengar jawaban itu, juga menggelitik saya gitu ya. Bahwa reflektif adalah sebuah sikap ya, atau sifat ya. If-nya itu yang menyatakan bahwa kita menjadi seperti itu ya. Kalau kita orangnya suka berekspresi, berarti kita ekspresif. Kalau kita orangnya suka berefleksi, berarti kita reflektif, kan gitu kira-kira kakak-kakak ya. Jadi memang sebuah kebiasaan itu bisa terbangun kalau kita memang mengulang-ulang. Kira-kira seperti itu, betul nggak kakak-kakak? Kebiasaan itu bisa terbangun kalau kita sering mengulanginya. Jadi reflektif bisa terwujud ketika memang kita membiasakan diri untuk berefleksi. Ketika ada suatu kejadian, kita langsung merefleksikan. Jadi ketika sudah dibiasakan, itu cenderung namanya timbul otomatisasi. Sama dengan gerak. Kalau gerak kan sering kita lakukan, kita ulang-ulang, akhirnya timbul otomatisasi. Dari awalnya yang menendang bola itu ya dengan hal biasa saja, kalau kita kaitkan dengan peserta didik juga ya, mungkin perlu konsentrasi penuh. Ketika diulang-ulang, pitching mata pun, kalau orang kita bilang ya, orang Sumatera Utara ini, bola itu sudah. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Kak Andika, luar biasa. Mungkin satu orang lagi, saya beri waktu 3 menit sebelum kita tutup kakak-kakak, karena agenda kita cuma 2 itu. Mungkin satu orang. Setelah itu kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini. Mungkin kakak-kakak ada yang bersedia tanpa saya menunjuk? Kakak-kakak.
Halo, suara saya terdengar kakak-kakak atau kembali tidak terdengar? Terdengar Kak, tapi putus-putus. Agak macet-macet Kak suaranya. Sekarang gimana Kak? Masih terdengar? Iya, terdengar Kak. Oke, baik. Mungkin habis satu orang lagi Kak, sebelum kita tutup. Ya, dengan Kak, siapa yang mengatakan ini saya tidak kelihatan ya. Adakah satu orang lagi yang berkenan untuk berbagi kepada kita? Setelah itu kita akan tutup agenda kita. Ya, silakan Kak Emika. Baik, terima kasih Kak. Suara saya kedengaran? Ya Kak. Kedengaran Kak. Lebih jelas dari saya yang pasti. Dengar Kak. Dengar Kak. Baik, di sini saya akan coba merefleksikan refleksi dari modul yang telah kita pelajari. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 11 hingga modul 13. Kapan saya menulis refleksi dan apa saja yang saya tulis. Saya melakukan refleksi dengan mempelajari modul. Juga saya membandingkan apa yang pernah saya lakukan selama saya mengajar dan dari modul yang setelah saya pelajari. Jadi saya juga melakukan perbandingan yang dengan pengalaman saya yang selama ini saya mengajar dan setelah saya mendapatkan ilmu dari modul yang sudah dipelajari. Saya menulis refleksi di setiap akhir topik pembelajaran. Yang saya tulis adalah evaluasi pembelajaran, kelemahan-kelemahan, dan rangkuman dari pembelajaran yang telah dipelajari. Baik, yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran saya. Perasaan saya saat menulis refleksi adalah saya sangat bersemangat, saya mereplay kembali kesalahan dan kekurangan yang ada di pikiran saya adalah bagaimana melakukan perbaikan setelah saya mempelajari modul yang telah saya terima dari fasilitator. Pertanyaan yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi atau lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang menjadi tantangan? Dengan menulis refleksi, maka kita akan berusaha untuk lebih baik lagi dengan belajar dan mengevaluasi pembelajaran yang kita lakukan. Berikutnya, hal apa yang menjadi tantangan ya Kak? Oh hilang. Bentar ya Kak. Udah kelihatan ini. Rasa. Yang tantangannya Kak? Oh, jadi seingat saya menuliskan hal yang menjadi tantangan bagi saya itu salah satunya yaitu Kak, kadang ada rasa malas seperti tadi menemukan pembiasaan diri agar menjadi sering dan terbiasa. Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini?
seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Saya menggunakan rubrik yang disediakan di modul dan berkaca atau menilai diri saya sesuai dengan deskripsi rubrik yang disediakan di modul. Berikutnya, yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Saya dapat membuat refleksi dengan bentuk jurnal atau seperti tadi deskripsi tabel untuk menilai kemampuan saya, kekurangan saya, atau seperti evaluasi gitu Kak. Pertanyaan keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Saya melakukan refleksi dan meminta bantuan teman untuk menilai saya. Saya juga dapat bertanya dan berdiskusi untuk menambah ilmu dan menambah potensi yang ada di dalam diri saya. Terima kasih, Kak. Luar biasa, terima kasih Kak Emika. Ya, memang perlu ya ada kolaborasi dengan teman-teman. Mungkin ada jadi sebagai reminder ya, teman-teman yang jadi reminder, diajak untuk berdiskusi, berefleksi. Ketika lupa mungkin bisa saling mengingatkan. Ya luar biasa kakak-kakak seluruhnya yang sudah mau berbagi tentang hasil refleksinya masing-masing. Terima kasih juga kepada Kak Jul Aprigandi yang sudah membantu saya ya terkait dengan mempresentasikan bahan yang harus kita diskusikan pada malam hari ini. Mungkin bisa tepuk tangan dengan kita semua kakak-kakak untuk kita semua karena kita sudah berada di penghujung. Izin saya tidak menampilkan slide karena gangguan sinyal. Jadi kakak-kakak, inilah akhir dari kegiatan kita merefleksikan refleksi yang sudah kakak-kakak buat pada modul 1.1 hingga 1.3. Harapannya mari kita sama-sama belajar. Saya sendiri juga sebagai fasilitator akan terus belajar bagaimana menjadi guru PJOK yang reflektif gitu ya. Kakak-kakak tidak salah juga mengingatkan saya ketika ada sesuatu hal yang kakak-kakak dapatkan atau hal-hal baru, boleh dibagi juga kepada kita di sini, juga kepada saya. Itu tidak sesuatu hal yang tabu ya kakak-kakak. Saya tidak memiliki pengertian segalanya. Oke kakak-kakak, saya mengingatkan kembali bahwa hari Kamis kita akan melakukan tatap maya untuk modul 1.4. Ada bahan bacaan yang cukup banyak di sana, dan itu saya berharap dengan sangat kepada kakak-kakak untuk membacanya supaya semakin tambah pengertian kita tentang pembelajaran yang akan kita lalui. Khususnya itu adalah isu-isu PJOK. Di situ nanti Kak Ridwan kita belajar tentang kenapa sih perempuan itu condong tidak mau ya bergerak ketika PJOK. Kenapa cenderung anak laki-laki gitu ya. Nanti di situ juga kenapa sih kaum-kaum tertentu atau pihak-pihak tertentu dari murid ini tidak tertarik PJOK, apa sebabnya? Nanti siap. Oke siap Kak, terima kasih. Kakak-kakak sebelum kita mengakhiri kegiatan kita kali ini, seperti biasa kita akan menutupnya dengan doa. Saya mintakan Kak Raymond untuk memimpin kita di dalam doa. Kepada Kak Raymond, ada di tempat Kak Raymond? Ada izin Kak. Oke ya, silakan Kak, pimpin kita dalam doa. Terima kasih atas waktunya Kak. Terima kasih buat kakak-kakak semua. Semoga materi yang pemahaman kita tentang materi hari ini semakin mendalamkan kita dalam pemahaman di modul ini. Izin ya Kak, saya tutup kamera karena sinyal saya juga kurang bagus. Siap Kak. Sebelum mengakhirinya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Kak Raymond. Saya mintakan kepada kakak yang bersedia untuk mengambil foto kita Kak sebagai bukti bahwa kita memang sudah melaksanakan kegiatan ini. Karena ketika saya membuka salah satu mikrofon atau kamera, pasti sinyal terganggu. Supaya saya bisa buka kamera Kak. Mari sama-sama open kameranya Kak. Mungkin Kak Jul bisa Kak Jul minta tolong sekali lagi Kak Jul untuk mengambil foto kita pada malam hari ini.
Oke, silakan kakak-kakak untuk membuka kamera. Aba-aba dari Kak Jul Afrigandi. Silakan Kak Jul. Oke, siap. Oke, gayanya apa nih? Silakan kakak-kakak. Ya, gaya mental dulu, gaya mental loh. Kamu harus bisa mental. Ayo. Begini, yo, 1, 2, 3. Aduh. Oke, tar saya kirim dulu di grup. Sebentar ya. Oke, gaya kedua. Apa lagi gayanya nih? Ya, sarangnya lah, duduk sarangnya. Oke, sarangnya 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Iya, oke, cukup. Ya, terima kasih Kak Jul. Mari beri tepuk tangan untuk kita semua kakak-kakak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada malam hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf atas ketidaknyamanan yang saya hadirkan karena saya tidak bisa memfasilitasi dengan maksimal karena gangguan sinyal. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya kakak. Malam. 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 Selamat malam kakak-kakak semua.